Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsur Rizal dengan NIM F1D023100025 ingin menjelaskan jurnal modul 3 dan modul 4 yang telah saya buat. Yang dimulai dari modul 3 yang berjudul transformasi wavelet. Di sini ada import numpy. Import numpy digunakan untuk memanipulasi array. Lalu ada import matplotlib digunakan untuk membaca gambar atau menampilkan gambar. Lalu ada import cp2 digunakan untuk memanipulasi gambar. Lalu di sini ada Renjani, kode di sini untuk menampilkan file gambar dari Renjani yang dimulai dari kita memanggil foldernya asset dan filenya Renjani dan mengubahnya menjadi warna grey. Lalu di sini ada fungsi padding baris yang memiliki parameter height dan width. Nah, lalu ada NP0. NP0 ini digunakan untuk membuat nilai paddingnya 0. Lalu di sini ada menerima parameter height dan width plus 1. Nah, ditambah plus 1 di sini untuk menambahkan padding sebelah kanannya itu 1. Nah, sama halnya dengan padding baris, padding kolom ini yang ditambah itu height-nya yang plus 1. Lalu di sini ada konvolusi baris yang menerima parameter padding dan kernel. Yang yaitu parameternya height dan width sama dengan padding shape index 0 lalu padding shape index 1 dikurangin 1. Lalu di sini ada perulangan yang dimana result index i j sama dengan np sum kernel dikalikan padding lalu indeks i j dibagi j plus 2. Ini digunakan untuk nilai horizontalnya lah di sini. Lalu di sini komposisi kolom yang menerima padding kernel. Sama halnya dengan konvo baris, yang dimana yang membedakannya yaitu indeks 0-nya yang dikurangi 1 dan i-nya yang di plus 2. Nah, di sini untuk nilai vertikalnya. Di sini ada fungsi dan sampling. Dan sampling ini digunakan untuk penurunan resolusi citranya. Ini di sini ada fungsi decom yang dimana digunakan untuk mendekomposisi citranya yang utuh dan mengubahnya menjadi salah satu dari 4 citra yaitu LL, LH, HL, dan HH berdasarkan filter low pass dan high pass. Nah, lalu di sini ada filter low pass dan high passnya. Low pass ini digunakan untuk menangkap komponen frekuensi rendah dari sinyalnya. Nah, sedangkan high pass ini digunakan untuk komponen frekuensi tingginya. Lalu di sini dilakukan dekomposisi sebanyak 4 kali. Nah, dengan filter yang telah dibuat itu low pass dan high pass tadi, di mana yang kita ubah menjadi low LL atau low low, LH atau low high, HL atau high low, HH atau high high. Nah, di sini ada kode di sini untuk menampilkan hasil dari LL, LH, HL, dan HH.
Nah, di sini fungsi normalisasi digunakan untuk mengubah nilai menjadi 0 sampai 255. Nah, di sini ada fungsi gabung yang menerima parameter LL, LH, HL, HH. Nah, lalu ada parameter LL, N-nya sama dengan normalisasi dari nilai LL. Tadi sama halnya dengan yang di bawahnya. Lalu ada fungsi decom level. Nah, ini untuk melakukan dekomposisi secara dinamis. Nah, nilai dari LL, LH, HL, dan HH di sini akan disimpan di masing-masing list yang di atasnya. Nah, tetapi setelah iterasi pertama, EMG diisi oleh LL karena pada dasarnya dekomposisi level 2 dan seterusnya dilakukan menggunakan LL, level yang sebelumnya. Lalu di sini ada fungsi gabung level yang menerima parameter list LH, list HL, list HH, dan level. Nah, fungsi ini untuk menerima parameter dari yang di atas yaitu list LH, list LL, list HL, dan list HH. Yang dimana masing-masing hasil dekomposisi beberapa level serta parameter level yang menunjukkan jumlah level dekomposisi. Lalu di sini ada fungsi yang dimana untuk menampilkan gambar dari level 2, level 3, level 4, dan level 5. Yang dimana level 5 ini yaitu yang dinamisnya. Di sini untuk membaca gambar dimana kita harus panggil per level tersebut, yaitu level 2, level 3, level 4, level 5-nya. Kita ke rekonstruksi. Nah, di sini ada fungsi DWT manual yaitu discrete walklet transport, yang mana ada parameter H dan W. Terus lalu ada LL, LH, HL, HH. Nah, digunakan untuk membuat array kosong. Nah, lalu di sini ada perulangan. Ini digunakan untuk 2x2. Nah, di sini untuk memberi nilai pada array-nya. Lalu melakukan di sini untuk melakukan di sini lalu melakukan pengurangan penjumlahan di setiap LL, LH, HL, dan HH-nya. Lalu di sini ada fungsi inverse discrete wavelet. Yang dimana fungsi dari DWT ini untuk merekonstruksi kembali citra yang dimana dari nilai parameter LL, LH, HL, dan HH-nya. Lalu di sini ada fungsi draw grid. Draw grid ini digunakan untuk membuat salinan dari citra, lalu menambahkan efek garis dengan mengurangi nilai intensitas piksel secara berskala setiap beberapa pikselnya. Lalu di sini ada EMG. Nah, di sini untuk menampilkan gambarnya. Nah, lalu ini digunakan untuk merubahnya menjadi kelipatan 2. Lalu ada rekonstruksi dengan IDWT, fungsi IDWT manual yang menerima parameter LL, LH, HL,
HL-nya. Lalu di sini ada potongan rekonstruksi untuk nilainya menjadi 0 sampai 255. Nah, di sini untuk menampilkan hasil dari rekonstruksinya. Sama halnya dengan DWT manual yang ada di soal nomor 3. Nah, lalu di sini ada fungsi komput detail energi. Nah, di mana soal yang nomor 4 ini kita digunakan untuk membandingkan dari file Renjani dan file langit dengan rumus energi, yang mana rumus energi tersebut yaitu LH pangkat 2 plus HL pangkat 2 plus HH pangkat 2. Lalu ini hasilnya, di mana intensitas gunung lebih tinggi dibandingkan langit. Selanjutnya kita ke modul 4. Yang dimana modul 4 ini judulnya yaitu untuk perbaikan sebuah citra. Langsung saja sini. Nah, di sini ada karnel karnel 3x3, karnel 9x9, karnel halus dan karnel tajam. Nah, digunakan untuk melakukan perbaikan kualitas citranya. Ini ada fungsi konpo yang menerima parameter IMG dan karnel. Mana di sini ada parameter IMG height, IMG width, kernel height, kernel width. Nah, di sini ada fading height sama dengan kernel height. Ini digunakan untuk membulatkan nilainya. Lalu di sini fungsi hitung modus yang dimana digunakan untuk menghitung beberapa intensitas pixel yang paling sering muncul atau yang modusnya mereka yang sering muncul. Harusnya ada fungsi median. Fungsi ini digunakan untuk mencari titik tengah, nilai tengahnya. Nah, di sini ada fungsi kompilasi modus dan median. Nah, fungsi ini digunakan untuk memfiltering dari modus dan median tersebut. Di sini ada fungsi karnel 3x3 kosong, karnel 9x3 9 kosong, di mana digunakan untuk bernilai kosong atau 0 semua. Di sini ada fungsi 3x9 digunakan untuk memfiltering mainnya, 9x9 juga. Lalu ada sharpening dan smoothing. Lalu di sini ada filtering dari nilai modus tersebut dengan fungsi yang kita buat tadi yaitu kompo modus median. Nah, lalu di sini ada fungsi median
untuk digunakan untuk melakukan filtering median tersebut dengan fungsi conformers median dan kernel kosong tadi, yaitu kernel 3x3 yang kosong tadi. Nah, ini untuk menampilkan nilai gambar untuk menampilkan gambar dari mean, sharpening, smoothing, mean dan median. Di sini deteksi tepi, di mana SX ini digunakan untuk sobel, SY sobel juga, FX, Freewidth dan VY ini Freewidth dan RT RK ini untuk Roberts. Lalu di sini ada fungsi normalisasi digunakan untuk rentang nilai 0 hingga 255. Lalu di sini ada fading baris. Ini memiliki parameter height dan width, di mana fadingnya bernilai NP0 ini paddingnya bernilai 0 lalu menerima parameter height dan width. Nah, dan width ini plus 1 ini untuk menambah nilai paddingnya sebelah kanan. Ini sama halnya dengan padding baris. Padding kolom ini yang membedakannya height-nya yang plus 1. Lalu di sini ada fungsi Copot HG yang menerima parameter EMG, karel, dan jenis. Nah, di sini jika jenisnya Roberts, maka padding yang diberikan adalah padding 0 di kanan dan di bawah citra. Nah, sementara jika dia sobel atau Freewidth, maka padding 0 akan diberikan di sekeliling atau di semua citranya. Lalu kita isi deteksi tepi untuk melakukan fungsi ini untuk melakukan komposisi secara horizontal dan vertikalnya untuk masing-masing kernelnya. Terus ini fungsi Freewidth. Nah, Freewidth ini digunakan untuk menampilkan gambar dari Freewidth. Nah, di sini kemudian ini digunakan untuk menampilkan hasil gambar dari Freewidth. Nah, lalu di sini ada sobel melakukan deteksi tepi pada semua hasil perbaikan citra dari sobel untuk menampilkan nilai sobel tersebut. Nah, di sini kita panggil fungsi yang di atas untuk mendapatkan hasil dari sobel. Ini Robert. Lalu kita ke Boboiboy. Di sini ada kernel 5x3, 5x5, di mana kernel 5x5 ini yang berisi nilai dari 1 sampai 45. Nah, ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari sebuah pikselnya. Misalnya Freewidth dari hasil mean dari Boboiboy tersebut. Lalu di sini ada fungsi thresholding. Nah, fungsi thresholding ini untuk mengubah gambarnya menjadi biner dengan nilai ambang batas 1, di mana piksel yang lebih besar atau sama dengan 1 menjadi putih 255 dan sisanya menjadi hitam atau 0 gambarnya. Lalu di sini ada fungsi thresholding mode median. Nah, di sini ada fungsi Boboiboy, angin, air, dan api digunakan untuk mengubah nilai gambarnya menjadi
merah, hijau, dan biru. Atau RGB-nya dengan mengindeks yang sesuai pada array 3 dimensinya. Lalu sini ada fungsi max median sama dengan thresholding menerima parameter median boboiboy. Di sini ada fungsi gabungan ultra instinct yang dimana digunakan untuk membuat salinan warna yang diberikan, kemudian mengubah nilai pikselnya menjadi 0 jika nilai max mediannya adalah 0. Lalu di sini ada kode untuk menyaring setiap warna merahnya, hijau, biru dengan gambar menggunakan fungsi gambar ultra instinct tadi untuk mempertahankan piksel berdasarkan hasil thresholding-nya dengan gambar median. Di sini ada fungsi gabungan, di mana kita akan menggabungkan RGB-nya dengan ukuran yang sama seperti gambar api, angin, dan air. Dengan menggabungkan warnanya itu tadi angin, api, angin, dan biru. Biru. Setiap salurannya akan diisi dalam layar warnanya sesuai. Setelah itu, bagian gambar yang nilai max mediannya 0 diubah menjadi 255. Mungkin itu saja respon modul 3 dan 4 saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.